Elso Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM, selamat datang kembali di podcast Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Tempat di mana kita ngobrolin soal bisnis dengan santai tapi berbobot. Oke, kembali lagi bersama saya Lisna Gustiani. Dan hari ini kita bakal membahas sesuatu yang sering dianggap sepele, padahal nih ya justru bisa menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah bisnis, yaitu modal manusia. Seringkali nih ya Sobat UMKM, ketika orang-orang bicara soal modal usaha, itu yang paling sering terpikirkan itu pasti aset, uang, terus juga teknologi. Tapi gimana sih kalau sebenarnya yang paling penting itu bukan apa yang kita punya, tapi siapa yang kita punya. Karena di balik setiap bisnis yang sukses, selalu ada orang-orang dengan idenya yang luar biasa, semangatnya yang luar biasa, dan kemampuannya yang luar biasa untuk menggerakkan sebuah bisnis. Oke, di episode kali ini kita akan membahas hal itu pastinya bersama siapa lagi, bersama narasumber kita. Siapa lagi jika bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah, semoga Bapak selalu dikasih kebahagiaan dan kesehatannya Bapak. Amin. Iya, Bapak kita mau meminta ilmu lagi nih sama Bapak. Boleh gak Pak? Boleh, kita akan selalu berbagi ya. Siap, terima kasih sebelumnya nih Bapak selalu sedia gitu ya kalau kita memerlukan ilmu dari Bapak gitu. Bapak, kita mau tahu tentang ini Pak, salah satu modal dalam usaha itu kan Pak ada yang namanya modal manusia ya Pak ya? Iya betul. Oke, nah Pak kita mau tahu dulu Pak sebelum pembahasannya lebih lanjut gitu Pak. Bisa dijelaskan dulu nggak sih Pak, jadi yang dimaksud dengan modal manusia teh kayak gimana gitu, seperti apa? Ya insya Allah akan saya bahas, mudah-mudahan pembahasan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman dimanapun berada. Jadi kalau bicara modal manusia, mungkin teman-teman ingat dalam kegiatan usaha juga ada yang namanya SDM gitu ya, sumber daya manusia. Jadi manusia itu menjadi sebuah modal. Kan modal itu sesuatu yang kita miliki. Kalau kita bicara tentang manusia, kemudian manusia merupakan bagian dari modal, berarti kita akan melihat resource atau sumber daya apa yang dimiliki oleh manusia. Kalau kita melihat dengan cermat, ternyata manusia memiliki kurang lebih dua sumber daya. Ada yang bersifat fisik, tangible, misalnya organ tubuh kita. Atau mungkin kita seringkali mengatakan itu sebagai sebuah panca indera. Itu kan modal-modal yang harus kita ketahui dan kita jaga supaya modal ini tetap bisa berjalan dan baik. Artinya organ-organ tubuh kita itu bisa sehat karena kita senantiasa menjaga. Yang kedua, selain sumber daya yang sifatnya fisik atau tangible, ada juga sumber daya yang intangible, bukan fisik, tetapi itu ada. Contoh misalnya kita punya otak, kita punya hati. Otak berfungsi untuk berpikir, hati berfungsi untuk merasa. Pikir rasa itu kan modal yang harus kita kelola. Bagaimana cara mengelola modal-modal ini? Nah tentu kita akan berinvestasi nanti ya. Oke. Jadi gambarannya seperti begitu. Berarti Pak kalau kita misalkan punya karyawan nih Pak yang karakternya baik, berarti itu juga bisa menjadi modal ya Pak. Maksudnya itu berarti bukan yang ke fisik ya, tapi ke bukan modal. Iya. Berarti itu modal yang intangible. Dia misalnya punya pengetahuan, punya keterampilan, punya sikap yang baik gitu. Oke. Bapak, tapi Pak modal manusia itu Pak yang menjadi komponennya itu banyak gak sih Pak? Apa aja sih? Ya banyak. Jadi tadi kan secara garis besar modal manusia itu terdiri dari yang bersifat fisik,
organ tubuh kita ya. Yang kedua yang bersifat non fisik seperti otak, kemudian hati yang fungsinya itu untuk berpikir dan merasa. Tetapi secara teoritis artinya banyak orang meneliti biasanya modal manusia itu terdiri dari satu knowledge, pengetahuan. Yang kedua skill atau keahlian. Yang ketiga pengalaman. Kemudian yang keempat ada attitude, sikap. Kemudian juga ada kreativitas. Ada juga inovasi. Nah, modal-modal yang intangible itu yang seharusnya kita pelihara, kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Ini kan butuh investasi. Kalau misalnya berkenaan dengan pengetahuan, berarti kita juga harus berinvestasi tentang pendidikan supaya pengetahuan kita, karyawan kita semakin hari semakin bertambah. Karena kalau misalnya pengetahuannya bertambah, tentu ini menjadi salah satu keunggulan. Iya. Kemudian keahlian, perusahaan juga harus berinvestasi. Bagaimana kita dengan rajin melatih diri kita, melatih karyawan-karyawan kita, supaya karyawan kita ke depan akan semakin terampil. Kalau terampil, sekali lagi ini memang dampaknya terhadap output. Kemudian pengalaman, tentu kita akan selalu belajar dari praktek-praktek yang biasa dilakukan oleh kita sebagai owner, oleh karyawan kita yang akan membantu untuk mencapai tujuan kita. Dari praktek-praktek itu kita bisa mengevaluasi sehingga kita itu punya pengalaman. Kalau prakteknya begini, hasilnya begini. Tentu praktek-praktek yang akan lebih produktif yang akan kita pertahankan dan terus kita kembangkan. Kemudian sikap. Bagaimana caranya supaya sikap kita, sikap karyawan-karyawan kita itu memang produktif. Artinya sikap itu selalu tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan potensi konflik. Artinya sikap itu memang bersahabat. Kemudian penuh perhatian, saling memaafkan. Nah, itu kan sikap-sikap. Kemudian ada lagi kreativitas, latih karyawan kita latih untuk apa? Berpikir kreatif supaya dia tuh mandiri. Kita juga kan punya cita-cita bagaimana karyawan-karyawan yang mungkin saja sekarang bergabung dengan kita ke depan persiapkan dia itu untuk mandiri. Nah, harus ada pikiran sampai ke sana. Kemudian juga inovatif, tindakan-tindakan yang memang inovatif itu berarti tindakan dengan cara-cara yang baru atau kita melakukan modifikasi terhadap cara-cara yang mungkin sudah sekian lama kita lakukan. Nah, itu merupakan komponen-komponen yang terdapat dalam diri seseorang dan itu memang menjadi modal. Modal yang akan melangsungkan kegiatan usaha kita. Begitu. Oke. Bapak Wisnu menggarisbawahi ini barusan yang Bapak bahas itu ada rajin dan terampil di mana dampaknya itu ke output. Berarti Pak, gimana sih Pak hubungannya modal manusia dengan berarti produktivitas ya Pak ya? Ya gimana tuh Pak hubungannya berarti? Ya kalau misalnya manusia-manusia yang kita libatkan termasuk diri kita sendiri ternyata sudah mempersiapkan modal yang bisa produktif, artinya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih daripada hasil biasa, itu jelas perusahaan ke depan akan semakin berkembang karena dia bisa bekerja dengan produktif. Karena kita dan karyawan kita itu memang sudah punya pengetahuan, sudah punya keterampilan. Kalau sudah punya pengetahuan, sudah punya keterampilan, saya pikir sedikit pun mungkin kegagalan itu bisa kita perkecil. Atau sama sekali zero defect, tidak ada kesalahan sama sekali. Kenapa? Karyawan kita punya knowledge, karyawan kita sudah skill, karyawan kita punya sikap, artinya dia komitmen untuk membuat produk supaya zero defect, tidak ada kesalahan. Oke, berarti itu juga termasuk jika kita punya karyawan atau termasuk diri kitanya sendiri modal manusianya udah baik atau bagus, itu juga berarti bisa meningkatkan daya saingnya Pak ya? Betul. Jadi kalau misalnya kita dan juga orang-orang kita itu memiliki pengetahuan, memiliki skill, kemudian semua itu dia tuangkan dalam sebuah sikap yang produktif, sikap yang penuh dengan komitmen, tentu ini menjadi salah satu andalan bagi kita untuk bersaing dengan siapapun. Karena bersaing itu intinya bagaimana kita bisa melebihi kualitas dari
kualitas pesaing. Dari mulai kualitas produk, kualitas pelayanan, dan lain-lain. Intinya seorang pengusaha dengan modal manusia yang terus kita jaga dan kita terus bina, insya Allah ini akan menjadi salah satu komponen daya saing yang paling ditakuti oleh pesaing. Oke. Nah itu ya sobat UMKM pasti udah barusan membahas tentang modal manusia. Nah Bapak takutnya nih Pak, sobat UMKM yang menonton itu takutnya kayak yang ada nah itu mah modal manusia mah buat yang udah perusahaannya besar wes nah tapi yang udah punya karyawan abi mah da sagala kunyarira. Nah Pak nuku sagala kunyarira juga penting gak sih Pak modal manusia? Oh jelas. Walaupun misalnya untuk sementara waktu kita mengerjakan dengan kemampuan yang kita miliki, kita harus punya modal pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap sama. Soalnya kalau misalnya pekerjaan itu tidak pernah kita lakukan secara profesional, artinya kita punya ilmu, punya keahlian, punya sikap, tentu barang-barang yang kita hasilkan itu tidak akan marketable. Jadi semuanya termasuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, paling besar, modal manusia itu menjadi tulang punggung untuk mengembangkan usaha, karena yang akan mengembangkan usaha itu siapa? Manusia. Iya betul. Orang-orang kan begitu. Betul. Nah itu dia ya sobat UMKM, jadi sangat dibutuhkan, diperlukan untuk semua usaha di kalangan entah itu mikro, kecil, menengah ya Pak ya. Iya. Mau yang udah punya usahanya banyak karyawannya, mau yang masih sendiri gitu ya, sangat dibutuhkan gitu. Oke Bapak, kan kalau stigmanya di masyarakat itu Pak, kalau modal itu kan pasti langsung terpikirnya teh uang ya Pak ya. Iya. Sedangkan sekarang nih kita sedang membahas tentang modal manusia. Tapi Pak, menurut Bapak nih Pak, modal uang dan antara modal uang dan modal finansial gitu Pak, yang dianggap lebih penting itu yang mana sih Pak? Ya, contoh misalnya begini ya, kita lihat dalam fakta. Banyak orang punya uang. Apakah uang itu bersumber dari warisan atau dari mana? Kemudian uang banyak itu bukan berkembang, tapi lambat laun malah menyusut dan bahkan rugi. Kenapa? Oh, ternyata ketika kita cermati, orang itu tidak memiliki knowledge bagaimana cara mengembangkan uang. Berarti dia tidak paham tentang yang namanya manajemen keuangan, cara mengembangkan uang. Yang kedua, ternyata orang itu tidak memiliki kemampuan dalam mengembangkan produk. Produk itu kan yang akan menghasilkan uang. Jadi supaya uang berkembang, tentu produk itu yang harus kita kembangkan dulu. Dari produk, uang yang tadi misalnya 100 lebih dari 100 kan? Karena kita masukkan menjadi salah satu bagian komponen dalam bisnis. Betul. Membuat produk. Oke. Nah Bapak, berarti nih Pak, kalau dipresentasikan nih Pak, sumber daya manusia atau modal manusia itu terhadap keberhasilan sebuah bisnis, berarti presentasinya itu berapa persen Pak? Ya kalau misalnya kita hitung ya, misalnya berdasarkan teori kan ada modal intelektual, termasuk di dalamnya modal manusia, ada modal sosial dan moral, ada modal mental dan juga modal material. Jadi modal material itu merupakan modal yang menempati urutan terakhir kan? Berarti modal manusia yang merupakan bagian dari modal intelektual itu memiliki persentase yang sangat tinggi. Karena yang akan mengelola uang, yang akan mengelola barang, yang akan mengelola orang-orang, yang akan mengelola informasi siapa? Manusia. Orangnya. Berarti manusianya itu sendiri yang harus kita tingkatkan kemampuannya, tingkatkan pengetahuannya, keahliannya, sikapnya. Tingkatkan. Dengan apa? Investasi dengan pendidikan, pelatihan dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah Pak, terus Pak, kalau kita nih Pak dalam mengelola bisnis, usaha gitu, misalkan dari satu jadi pengusaha nih Pak Amin. Menjadi pengusaha, gimana sih Pak cara mengenali potensi karyawan kita atau sumber daya yang kita miliki biar nggak salah memposisikan gitu Pak? Iya, kan biasanya ketika kita akan melakukan rekrutmen, kita kan melakukan seleksi. Seleksi itu dengan tulisan. Seleksi itu dengan lisan atau wawancara. Nah, dari hasil seleksi menggunakan pendekatan lisan maupun tulisan, kita bisa tahu potensi dari masing-masing calon karyawan kita. Sehingga kalau begitu kita bisa dengan mudah menempatkan orang itu. Oh ini memang orangnya teknokrat, kita tempatkan pada bidang-bidang yang berkaitan dengan masalah teknik. Oh ini orangnya memang konseptual, kita akan menempatkan dia itu pada
kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu programmer. Iya. Jadi kita harus tahu dulu memetakan kemampuan dari masing-masing orang dengan cara apa? Seleksi. Mulai apa? Tulisan sama lisan. Iya. Begitu. Oke, Apalagi sekarang kan ada tes psikologi. Iya. Itu kan bagian dari lisannya, tes psikologi. Oke. Berarti itu juga bisa dibilang meskipun misalkan Pak perusahaan punya karyawan yang bagus-bagus gitu ya Pak dari sumber daya manusianya, tapi kalau misal perusahaan menempatkannya tidak pada tempatnya atau kurang pas gitu, berarti perusahaan juga bakal kurangin ya Pak Nah, produktif. perusahaan tidak mampu mengelola modal orang sesuai dengan peruntukan. Jadi kalau perusahaan tahu modal orang, tentu dia juga harus tahu bagaimana menempatkan orang itu sesuai dengan peruntukan, sesuai dengan tempatnya. Iya. Begitu. Oke. Sekarang itu kan Pak teknologi itu makin canggih ya Pak ya. Iya, Nah di iya. era digital seperti sekarang ini gimana sih Pak teknologi bisa berperan dalam meningkatkan nilai modal manusia? Ya tentu kan sangat besar. Kalau dulu misalnya yang namanya belajar itu Iya. kita berangkat ke kampus, Betul. kita berangkat ke ruang-ruang kelas. Sekarang tidak. Kita bisa belajar menggunakan digital, Iya. kita bisa belajar melalui jurnal, melalui AI, melalui banyak lah pokoknya informasi yang sifatnya online itu sekarang semakin banyak, tergantung inisiatif dari masing-masing orang. Kalau orang ingin kaya, dalam pengertian kaya itu ilmunya bertambah, keterampilannya bertambah, sikapnya bertambah, ya belajar melalui berbagai macam media termasuk salah satunya online sekarang. Iya, udah gak susah Gak ya usah Pak ya. sekolah gitu. Udah gak susah untuk mendapatkan ilmu gitu ya Pak di mana Iya, aja betul. dan kapan aja gitu. Oke, nah udah sejauh ini gimana nih Sobat UMKM, menurut Sobat UMKM tentang modal manusia ini? Kita udah membahasnya sangat banyak ya sama Bapak, dan sebetulnya tadi tuh Bapak tuh sempat bilang katanya untuk membahas tentang modal manusia itu sangat banyak sekali ya Pak ya, bakal sangat banyak sekali pembahasannya. Cuman karena kan kita tuh terbatas oleh waktu ya Pak. Iya. Jadi mungkin gimana kalau kita bikin beberapa episode atau sesi ya Pak ya? Ya seperti begini kan, tadi kita sudah berbicara tentang komponen dari modal manusia. Satu, knowledge. Iya. Mungkin satu sesi kita akan belajar atau membahas tentang pengetahuan. Oke. Yang kedua, skill. Kita Iya. juga mungkin satu ketika akan membahas secara detail tentang skill atau keterampilan. Yang ketiga tentang experience. Yang keempat tentang attitude, sikap dan etika. Yang kelima tentang kreativitas. Yang keenam inovasi. Nah, kita akan bahas supaya teman-teman paham betul modal apa yang harus sudah kita persiapkan untuk menjadi atau mengembangkan usaha. Oke. Karena sebetulnya usaha bisa berkembang itu tergantung bagaimana orang itu bisa mengembangkan dirinya. Betul, setuju Bapak ya. Iya, setelah tadi saya mendengarkan ilmu dari Bapak, betul, setuju. Oke, berarti mungkin di kesempatan selanjutnya kita akan lebih detail lagi membahas hal-hal yang tadi ya Pak ya, dan juga mungkin tentang modal-modal yang lainnya, betul ya Pak? Oke, untuk episode hari ini mah mungkin kita tutup dulu nih Pak, atau Bapak masih ada yang ingin disampaikan? Saya pikir ini ya, kepada teman-teman UMKM dimanapun berada, sekali lagi kita ingin meluruskan modal itu tidak selalu identik dengan uang. Betul. Tetapi modal yang menjadi pondasi dasar bagi kita untuk mengembangkan usaha, modal kita dan juga teman-teman kita. Jadi kita harus terus mengupgrade diri, teman-teman kita pun upgrade supaya mereka modalnya itu terus meningkat. Iya. Oke, Bapak terima kasih untuk episode hari ini. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang listener dapatkan, dan juga Sobat UMKM pastinya ya merasakan hal yang sama. Bapak sehat-sehat, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Pak. Insyaallah. Iya, buat Sobat UMKM juga yang sudah menonton episode hari ini, terima kasih ya. Semoga banyak hal positif yang dapat diambil dari perbincangan saya dengan Bapak. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship biar enggak ketinggalan videonya, juga aktifin loncengnya ya biar ada pemberitahuannya. Terus juga jangan lupa untuk like video ini dan share ke semua sosial media kalian. Kasih tahu teman-temannya bahwa di YouTube itu ada salah satu podcast yang membahas tentang bisnis UMKM ya. Jangan lupa juga untuk komentar nih di bawah gimana episode hari ini, seru atau enggak. Terus juga yang mungkin punya pertanyaan terkait bisnisnya ya, lagi bermasalah gitu, ada yang ingin ditanyakan, boleh juga di kolom komentar, nanti bakal saya bantu pertanyakan sama Bapak. Mungkin untuk episode hari ini sekian terlebih dahulu. Terima kasih. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri.
Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.